Johann Sebastian Bach berdiri sebagai seorang maestro tak tertandingi yang produktivitasnya melimpah. Lebih dari 1000 karya yang bertahan, meliputi kantata, passion, concerto, fugue, dan karya keyboard, merupakan puncak era barok dan fondasi bagi semua komposisi selanjutnya. Lahir pada 1985 dalam sebuah dinasti musisi Jerman, dan menjabat sebagai organist, musisi istana, dan kantor di berbagai kota seperti Arnstadt, Mühlhausen, Weimar, Köthen, dan akhirnya Leipzig, Bach mensintesis pencapaian stilistik para pendahulunya sambil membentuk sebuah seni dengan ketegasan intelektual yang mendalam, kedalaman emosional, dan peningkatan spiritual. Karya-karyanya yang monumental mencakup Brandenburg Concertos, The Well-Tempered Clavier, Suite Cello Solo, Sonata dan Partita Biola, dan St. Matthew Passion yang megah, namun Misa in B minor, BWV 232, yang dikompilasi dan sebagian dikomposisi selama dekade terakhir hidupnya, dan diselesaikan sekitar 1949, paling banyak dianggap sebagai karya terbesarnya, sebuah ringkasan monumental dari jenius komposisinya, dan salah satu pencapaian paling luhur dalam sejarah musik. Misa in B minor unik dalam karya-karya Bach, sebuah pengaturan lengkap dari Ordinary Misa Latin, Kyrie, Gloria, Credos, dan Agnus Dei, yang melampaui fungsi liturginya untuk menjadi pernyataan universal tentang iman dan transendensi artistik. Meskipun Bach, seorang Lutheran yang taat, tidak memiliki kesempatan praktis untuk memperformakan karya lengkapnya dalam ibadah Protestan di Leipzig, ia mengambil dan mengolah ulang komposisi sebelumnya, memparodikan gerakan dari kantata yang ditulis sejak tahun 1920-an, sambil menambahkan bagian-bagian baru yang menakjubkan segar. Hasilnya bukanlah kompilasi yang acak, melainkan sebuah mahakarya yang terpadu secara teliti, yang koherensi arsitekturnya menyaingi katedral gotik besar. Dari pembukaan Kyrie, sebuah permohonan luas dan sedih dalam 5 suara yang penurunan kromatiknya membangkitkan kerapuhan manusia, Misa itu terbentang dengan variasi dan kedalaman yang tak habis-habis. Gloria meledak keluar dalam D mayor yang cemerlang. Trompet fanfarenya Gloria in Excelsis Deo memberi jalan pada duet intim dan chorus pujian yang gembira. Credo yang panjang, jantung teologis Misa, membentuk sebuah lengkungan simetris. Proklamasi chorus yang megah tentang Trinitas membingkai penggambaran hidup tentang inkarnasi, yang ethereal et incarnatus est untuk 5 suara, salah satu tambahan terakhir Bach, dan penyaliban, penurunan kromatik yang menyiksa dalam Crucifixus, diadaptasi dari kantata BW 12. Kebangkitan meledak dalam trompet dan timpani yang penuh kemenangan untuk Et Resurrexit. Sementara pengakuan iman diakhiri dengan salah satu fugi paling rumit yang pernah ditulis Bach pada Et Expecto Resurrectionem Mortuorum. Sanctus, yang awalnya dikomposisi pada 1924, mencapai keagungan kosmik dengan penulisan chorus 6 suara dan figur triplet pleni sun coeli yang menunjukkan serafim yang berputar dari visi Yesaya. Agnus Dei penutup, sebuah aria alto yang menyentuh memohon belas kasihan, menyerah pada Dona Nobis Paecem terakhir, yang menggunakan ulang musik dari Gratias Agimus Tibi sebelumnya, sebuah gestur mendalam yang menyatukan syukur dengan doa pamungkas untuk perdamaian. Apa yang meninggikan Misa in B minor ke statur tak tertandingi adalah sintesis Bach atas penguasaan stilistik dan rentang ekspresif. Ia menenun bersama disiplin kontrapuntal yang ketat dari Politexifoni Renaissance Palestrina, gaya concertato dramatis dari komposer Venesia, keagungan orkestra Prancis dari Lully, dan lirisme Italia dari Vivaldi menjadi sebuah bahasa yang unik miliknya sendiri. Setiap gerakan menunjukkan penguasaannya atas fugue, kanon, dan harmonisasi korale. Namun kebrilianan teknis selalu melayani kebenaran emosional dan spiritual. Kesedihan dalam ratapan kunci minor, kegembiraan dalam chorus kunci mayor, keyakinan tenang dalam duet cinta ilahi. Meskipun hanya dipentaskan dalam fragmen selama masa hidup Bach, dan sebagian besar diabaikan setelah kematiannya pada 1990, Misa itu secara bertahap muncul pada abad ke-19 sebagai pencapaian puncaknya. Kebangkitan Mendelssohn pada 1940-an, edisi lengkap 1900, dan rekaman abad ke-20 oleh konduktor dari Carl Richter hingga John Eliot Gardiner mengungkap daya tarik universalnya, melampaui batas konvensional untuk berbicara kepada seluruh umat manusia. Hari ini, ia berdiri bersama 9 Beethoven dan Requiem Mozart sebagai salah satu puncak musik chorus, secara rutin dipentaskan di aula konser di seluruh dunia sebagai kesaksian atas iman, kerajinan, dan kekuatan redemptif seni. Sementara St. Matthew Passion mungkin melampauinya dalam narasi dramatis dan Art of Fugue dalam kemurnian kontrapuntal abstrak,
Misa in B minor saja mencakup seluruh rentang visi Bach. Penguasaan ensiklopedis bentuk yang dipersunting dengan intensitas spiritual yang luar biasa. Dalam eksplorasi luas namun intimnya atas permohonan manusia dan kemuliaan ilahi, ia tetap menjadi mahakarya paling mendalam dan abadi Johann Sebastian Bach. Sebuah katedral musik yang lengkungannya terus melindungi dan mengangkat pendengar hampir 3 abad setelah penciptaannya. Johann Sebastian Bach, 1785 sering dianggap sebagai salah satu komposer terbesar sepanjang masa. Sosok menjulang yang musik rumitnya terus memengaruhi berbagai genre dan musisi di seluruh dunia. Lahir dalam keluarga musisi di Eisenach, Jerman, kehidupan dan karya Bach mewujudkan kompleksitas dan inovasi era barok. Esai ini berupaya mengeksplorasi dimensi berlapis dari keahlian Bach, teknik komposisi uniknya, rumusan ngabadian ujar musik, Sumosi, sambil mendapatkan di konteks sosial musik rang. Perjalanan Bach ke dalam musik dimulai sejak dini, terbenam dalam lingkungan keluarga yang kaya akan tradisi musik. Ayahnya, Johann Ambrosius Bach, adalah seorang musisi kota, dan melalui dia, Johann Sebastian muda diperkenalkan pada biola dan keyboard. Kehilangan orang tuanya pada usia muda mendorong perjalanan pendidikan mandiri. Bach membenamkan diri dalam studi teori musik dan komposisi. Tahun-tahun formatifnya di tempat-tempat seperti Weimar dan Arnstadt menjadi lapangan esensial, di mana ia mengasah keahliannya, mengomposisi karya-karya awalnya, dan membangun reputasi sebagai organis terampil. Komposisi awal Bach, termasuk pengaturan untuk organ, menampilkan bakatnya yang sedang berkembang, dan mengungkap pemahaman mendalam tentang politeksifoni dan harmoni. Di era di mana musik seringkali sederhana dan sangat dihiasi, Bach membedakan dirinya melalui kontrapun rumit dan kedalaman intelektual yang mendalam, yang mengundang pendengar untuk mengeksplorasi kerumitan yang tertanam dalam musiknya. Di jantung kesuksesan komposisi Bach adalah pemahamannya yang ketat tentang teori musik, khususnya kontrapun. Kontrapun, seni menggabungkan melodi-melodi berbeda, adalah ciri khas gaya barok, namun implementasi Bach atas teknik ini melampaui formalitas semata. Kemampuannya menenun garis-garis ganda bersama, masing-masing memiliki karakter sendiri, namun berkontribusi pada keseluruhan yang terpadu, mendefinisikan ulang batas-batas komposisi. Hal ini dapat diamati dalam karya seperti The Well-Tempered Clavier, di mana interaksi suara menciptakan dialog yang menghibur dan menantang pendengar. Pendekatan Bach terhadap struktur sama mencoloknya. Banyak karyanya didasarkan pada bentuk tradisional seperti fugi dan concerto, namun ia menyuntikkan kerangka ini dengan orisinalitas. Goldberg Variations misalnya, tidak hanya mengeksploitasi bentuk variasi, tetapi juga mencakup rentang emosional yang luas, menampilkan fleksibilitas dan kedalaman Bach. Setiap variasi menyajikan perspektif baru pada tema, mengundang pemeriksaan ulang ide-ide musik dalam satu karya yang sama. Aspek khas lain dari musik Bach adalah penggunaan harmoni yang canggih. Komposisinya sering menggunakan kromatis dan modulasi yang inovatif untuk zamannya. Eksplorasi harmonik ini dapat dilihat dalam Matthew Passion, di mana penggunaan disonansi dan perubahan kunci tak terduga meningkatkan dampak emosional, membawa pendengar dalam perjalanan menakjubkan melalui kesedihan, iman, dan penebusan. Iman Lutheran yang taat Bach adalah pengaruh mendalam pada musiknya. Banyak komposisinya ditulis untuk tujuan religius, menampilkan keyakinannya bahwa musik adalah sarana melayani Tuhan. Fondasi spiritual ini menganugerahi karyanya dengan kualitas transenden, di mana musik melampaui nada-nada di halaman untuk menyampaikan tema teologis yang mendalam. Mass in B minor mungkin merupakan puncak karya sakral Bach, mewujudkan sintesis jenius artistiknya dan keyakinan religius yang bersemangat. Komposisi monumental ini memadukan kontrapun rumit dengan tekstualitas yang menyentuh, mengundang pendengar ke dalam interaksi kontemplatif dengan iman. Setiap gerakan mencerminkan tidak hanya keahlian komposisi Bach, tetapi juga kesucian batin keyakinan. Melalui kantata dan passionnya, Bach mencapai sintesis luar biasa antara musik dan teologi, mengubah teks religius menjadi narasi emosional yang menarik. Koneksi mendalam antara musiknya dan ekspresi spiritual mengungkap seorang pria yang sangat berdedikasi pada keahliannya, menggunakannya sebagai wadah untuk keyakinan pribadi dan ibadah komunal yang lebih luas. Untuk sepenuhnya menghargai kontribusi Bach, seseorang harus mempertimbangkan konteks historis dan budaya era barok.
Periode dari akhir abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-15 dicirikan oleh berbagai transformasi politik, sosial, dan artistik di seluruh Eropa. Di Jerman, reformasi Lutheran memicu perubahan signifikan dalam praktik musik, menyebabkan mekarnya musik chorus, himne, dan komposisi liturgis. Bach sangat terlibat dalam milieu budaya ini, memegang berbagai posisi, mulai dari komposer istana hingga direktur musik kota. Interaksinya dengan berbagai musisi dan pelindung memfasilitasi pertukaran ide yang kaya yang secara signifikan memengaruhi musiknya. Munculnya konser publik dan sistem patronas memungkinkan komposer termasuk Bach untuk berkembang meskipun dengan kendala finansial dan sosial yang sering mendikte kebebasan kreatif. Meskipun demikian, musik Bach juga mencerminkan ketegangan zamannya. Pergeseran menuju tema dan bentuk yang lebih sekuler mulai menantang norma yang mapan, memperkenalkan kompleksitas baru ke dalam bahasa musik. Dalam beberapa hal, Bach bertindak sebagai benteng terakhir tradisi barok, menjembatani kesenjangan antara kerumitan mendalam kontrapun dan ideal klasik yang muncul tentang keanggunan dan kesederhanaan. Musik Bach tidak mencapai pujian luas selama masa hidupnya, dan hanya pada abad ke-19, jeniusnya mulai diakui dalam skala yang lebih besar. Dengan upaya kebangkitan yang dipimpin oleh komposer seperti Felix Mendelssohn, karya Bach menjadi batu penjuru repertoar klasik. Hari ini, relevansi musiknya melampaui konteks historisnya. Ia tetap menjadi bagian vital dari pendidikan musik dan pertunjukan. Pengaruh Bach sangat meresap dalam ranah harmoni dan struktur, menyediakan kerangka di mana tak terhitung komposer telah membangun identitas musik mereka sendiri. Dari Fuge rumit Beethoven hingga melodi lirik Chopin, seseorang dapat melacak garis keturunan inovasi Bach melalui catatan musik klasik barat. Selain itu, pendekatannya terhadap bentuk musik telah melampaui ke genre kontemporer, meresap ke jazz dan musik populer, mencontohkan adaptabilitas dan universalitas visi artistiknya. Cara-cara beragam di mana musik Bach terus beresonansi dengan penonton, berbicara tentang kapasitas emosional dan intelektualnya. Karya seperti Brandenburg Concertos mewujudkan semangat, sementara kedalaman tragis, Goldberg Variations, menyentuh tali hati manusia. Kemampuannya mengartikulasikan spektrum emosi manusia melalui musik, memastikan posisinya tidak hanya sebagai sosok vital dalam sejarah musik klasik, tetapi sebagai sumber inspirasi abadi bagi semua yang bertemu dengan karyanya. Kesimpulannya, Johann Sebastian Bach mewakili puncak pencapaian artistik dalam lanskap musik barat. Komposisi rumitnya, didukung oleh pemahaman mendalam tentang teori musik, kontrapun, dan harmoni, mengundang baik analisis maupun introspeksi. Spiritualitas mendalam Bach yang bercampur dengan keahliannya memperkaya fabrik emosional karyanya, memungkinkan eksplorasi intim atas iman dan kemanusiaan. Melalui pemahaman kontekstual era barok, seseorang dapat sepenuhnya menghargai kekuatan budaya yang membentuk musik Bach dan warisan abadi yang ia berikan kepada generasi komposer. Pada akhirnya, kontribusi luar biasa Bach menerangi potensi musik sebagai ekspresi vital pengalaman manusia, mengamankan tempatnya yang sah sebagai maestro yang pengaruhnya bergema megah melalui abad-abad.